Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Erik ten Hag memberikan keterangan persnya sebelum pertandingan atau ya dalam rangka pertandingan antara Manchester United menghadapi Newcastle United, di mana pertandingan ini akan menjadi pertandingan kandang atau pertandingan di Old Trafford yang terakhir untuk Manchester United untuk musim ini. Musim yang menurut gue musim yang sangat buruk ya bagi Manchester United. Banyak sekali apa ya, mungkin hasil-hasil buruk, rekor-rekor buruk juga yang terjadi di musim ini. Dan menghadapi Newcastle, seperti gue katakan di preview, ini sebenarnya memiliki fungsi juga bagi Manchester United dan juga Newcastle. Artinya mereka atau dua tim ini sama-sama memiliki kepentingan ya untuk bisa mendapatkan poin penuh. Hanya saja Newcastle menurut gue sedikit lebih diuntungkan. Bukan sedikit lebih diuntungkan ya, lebih situasinya lebih bagus sehingga otomatis ya membuat mereka juga lebih diuntungkan sekaligus juga diunggulkan berbanding terbalik dengan Manchester United. Oke. Langsung saja Erik ten Hag seperti biasa gue ambil sumbernya dari Manchester Evening News mengenai kemungkinan kembalinya Lisandro Martinez. Licha Martinez, saya pikir dia akan kembali ke skuad. Dia telah menyelesaikan beberapa sesi dengan kita dan kita merencanakan untuk dia bisa tersedia. Kalau sore ini segala sesuatunya bisa bagus ya di latihan, dia akan kembali ke skuad. Nah, ini menarik nih, akankah Lisandro Martinez langsung bisa bermain menghadapi Newcastle? Apakah bermain dari menit awal? Menurut gue juga menarik bagaimana center back dari Manchester United di berapa pertandingan terakhir? 3 pertandingan terakhir ini ditempati oleh Casemiro yang bukan posisi aslinya di center back ya kan, dan pilihannya pun juga sangat-sangat terbatas. Johnny Evans yang bahkan sempat di satu pertandingan dia yang sebenarnya belum pulih betul, tapi dalam tanda kutip ya harus dibuat tersedia di pertandingan Manchester United pada saat itu kalau tidak salah menghadapi Crystal Palace ya. Jadi intinya memang center back ini sangat-sangat terbatas dari kualitas dan juga kuantitas. Erik ten Hag juga membela Rasmus Højlund. Dikatakan kalau ketika kita memutuskan untuk mendatangkan dia ya untuk musim ini, itu juga bukan hanya tentang musim ini tapi juga untuk masa depan. Dia harus berkembang, dia harus memiliki progres, dia membutuhkan waktu, dan kadangkala ini akan naik dan juga turun. Sebelum musim dingin, dia berjuang untuk bisa mendapatkan gol pertama di Premier League. Tapi dia merupakan karakter yang sangat kuat. Jadi saya sangat yakin dia bisa berkembang ya, bisa lebih bagus ya. Rasmus Højlund di Champions League luar biasa, dan di musim ini sempat dia mengalami kekeringan gol ya kan, tapi di awal tahun gue ingat betul dia setelah mencetak gol pertamanya lalu gol tuh selalu datang terus ya. Dia mendadak menjadi pemain depan yang bisa diandalkan tentu saja bagi Manchester United di usia muda, baru pertama kali bermain di Liga Inggris, tapi ada cedera, dan setelah dia kembali dari cedera tersebut, nah inilah dia nih, ada kemunduran sampai dengan saat ini, dan ini juga beriringan dengan semakin banyaknya pemain dari Manchester United yang absen ya kan. Jadi apakah ini ada keterkaitan satu dan yang lain, ini sangat menarik juga. Lalu Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan anggota lainnya ya, dari skuadnya yang cedera. Untuk beberapa pemain kita harus melihat seperti kayak Marcus Rashford, Bruno Fernandes dan juga Willy Cambuala, apakah mereka ini bisa bermain menghadapi Newcastle United. Bruno Fernandes betul lagi-lagi masih diragukan. Ini sesuatu yang tentu saja tidak bagus ya bagi Manchester United. Merupakan sosok inspirasi menurut gue. Bruno Fernandes kontribusinya jelas tidak perlu dilakukan, baik itu di atas lapangan maupun juga di dressing room sebagai kapten. Kontribusi di permainan Manchester United jelas di lapangan tengah, baik itu secara defense maupun juga secara penyerangan. Gelandang kreatif juga, dan di beberapa pertandingan ketika Bruno Fernandes tidak bermain memang terlihat ada hal yang jauh berbeda dari Manchester United, terutama dari sisi kreativitas. Mudah-mudahan dia bisa tampil. Erik ten Hag masih memberikan pendapat lagi terkait dengan Rasmus Højlund dan juga keputusan untuk mendatangkan Rasmus Højlund ya. Musim lalu kita memiliki pencetak gol dengan 30 gol
Marcus Rashford pada saat itu. Dan kita menambah satu extra striker di dalam squad. Dan situasi finansial pada saat itu tidak memungkinkan. Kita sangat yakin ketika Anda merupakan di posisi ketiga ya dan meraih 2 final, ketika Anda menambahkan seorang striker, dan ini merupakan kebijakan transfer yang tepat. Ya, sebenarnya sudah dikabarkan kan ya dari sebelum musim panas tahun lalu, atau ya mendekati, bukan sebelum musim panas tapi mendekati musim selesai, bahwa Harry Kane, Victor Osimhen ini dikait-kaitkan dengan Manchester United karena memang Manchester United butuh striker, dan menurut gua butuh striker premium ya kan, dalam hal ini adalah untuk menggantikan seorang Cristiano Ronaldo. Tapi ya situasi market tidak memungkinkan untuk mendatangkan striker premium tersebut, mungkin juga karena harganya terlalu tinggi ya, sehingga harus dicari opsi lainnya karena tidak mungkin hanya mengandalkan seorang Anthony Martial. Lalu dengan berbagai pertimbangan didatangkanlah Rasmus Højlund, dan ketika Rasmus Højlund ini didatangkan di Manchester United, gua sudah katakan ya, ini harus diatur betul pengharapannya. Dia masih muda, baru pertama kali dia bermain di Liga Inggris, di Atalanta pun juga bukan pilihan pertama. Artinya memang dia butuh waktu. Dan sangat tidak adil kalau dia ini langsung diharapkan akan menjadi mesin gol, bahkan sumber gol dari Manchester United ya kan. Dan ada banyak faktor, tentu saja penyesuaian di atas lapangan ini juga penting. Ada beberapa data juga yang menyebutkan kalau memang bagaimana umpan terhadap Rasmus Højlund ini tidak cukup banyak. Gue tidak menyoroti mungkin pemain tidak ingin mengumpan, tapi mungkin juga masih saling beradaptasi lah. Karena sering sekali di permainan ada salah pengertian antara Rasmus Højlund dan juga pemain-pemain lain dari Manchester United ya. Artinya memang kesepahaman ini butuh dibangun, dan ini tidak mudah saat ini, terutama ketika memang banyak pemain ini absen karena cedera. Erik ten Hag juga membagikan update terkait dengan Raphael Varane. Kita tentu saja merencanakan untuk pertandingan terakhir Raphael Varane untuk bermain. Tapi tidak besok, kita berharap untuk hari Ahad ya. Dan tentu saja di pertandingan terakhir di final Piala FA. Jadi Raphael Varane tidak akan tersedia ketika menghadapi Newcastle, tapi akan diusahakan untuk bisa bermain ketika menghadapi Brighton dan juga di final Piala FA. Tentang pertandingan menghadapi Newcastle, ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Anda harus mendapatkan posisi ya, dan ini merupakan sangat penting untuk bisa menang. Anda harus melakukan segalanya untuk bisa menang, dan ya kita harus berjuang sangat keras untuk hal tersebut. Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan rumor cabutnya Bruno Fernandes. Ini merupakan pertanyaan yang sama pekan lalu, saya sudah menjawabnya dan jawabannya pun sama. Saat ini di tahun-tahun dia telah berada ya, dia sangat penting bagi Manchester United dan menciptakan peluang paling banyak di Premier League. Banyak assist, banyak gol. Jelas dia merupakan pemain yang sangat penting bagi kita ya. Itu jelas dan no debat di sana ya. Dan Erik ten Hag juga memuji para fans. Apa yang mereka lakukan di beberapa pertandingan terakhir di Crystal Palace, mereka sangat luar biasa, sangat magnifikan. Lalu mereka juga sangat brilian. Saya tahu ya, mood saat ini sedang rendah, dan juga mungkin ekspektasi ini lebih rendah lagi. Tapi saya tidak ingin mengatakan ya kalau vibe dan juga mood ini menciptakan sesuatu yang lebih rendah. Mereka mendukung tim di Crystal Palace dan juga di hari Ahad kemarin ya. Tidak perlu diragukan support dari Manchester United kepada timnya, termasuk juga seingat gua, sepengalaman gua ya, away game bersama dengan Manchester United, berada di Old Trafford bersama dengan fans akamsi di Manchester United, di Manchester maksud gua. Ya, mereka sangat jarang menyerang manajer, mereka mengkritik iya, pemain pun juga demikian. Tapi mungkin sesuatu ini berbeda di sosial media ya kan, karena juga mungkin ya namanya juga beragam keadaan di sosial media ini. Tapi ya kita lihat akan seperti apa nih Manchester United. Menarik bagaimana fans akan bersikap ya di pertandingan terakhir nanti bagi Manchester United di musim ini. Musim yang menurut gue musim yang berantakan sih, kacau bener musim ini. Tapi menghadapi Newcastle menurut gue ya Manchester United punya peluang di sana untuk mendekat ke posisi nomor 6 ya. Dengan syarat ya mereka harus menang. Tapi tantangannya tentu saja dengan skuad yang pincang. Ini bukan sesuatu yang mudah, di mana Newcastle sedang dalam atmosfer yang sangat positif. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.